dipisahkan oleh lautan. Tapi kita dipersatukan oleh lautan. Ketika laut kita dipagari, dikapling-kapling, kemudian ditransaksikan, maka rakyat Tangerang dan semua umumnya rakyat Banten, rakyat Indonesia akan melawan. Kenapa? Karena sesungguhnya selain Tuhan yang Maha Esa, semua kekuasaan yang ada di muka bumi ini pasti akan punah. Amin. Dan ini menurut pandangan mata rakyat yang dipimpin oleh hikmah dan kebijaksanaan. Maka dari itu, rakyat Indonesia tidak boleh takut untuk melawan oligarki. Gini Pak Presiden ya, yang terhormat, mau kapan lagi sih kita mengobati bangsa yang besar ini? Jadi jangan sampai bangsa kita dirampok terus, dikeruk terus oleh bangsa asing. Udah saatnya. Kalau enggak, kasih saya kesempatan sedikit saja, enggak usah tahun-tahunan. Setengah tahun saja saya akan bereskan persoalan Indonesia ini. Yang kita lawan ini aguan dan Jokowi kebijakannya salah satunya. Wabarakatuh. Salam. Ya. Illa ma'alam tanah. Indonesia netizen lah, boleh jadi, bisa dikatakan boleh jadi ya, bisa dikatakan tidak ada yang tidak kenal dengan Khalid Miqdar gitu ya, Panglima Besar Islam kita ya, Khalid bin Walid gitu. Lu kan barangnya netizen hari ini orang. Iya, silakan aja ngomong. Oh, untuk Khalid ya? Nggak tahu siapa. Iya, yang dijuluki Khalid bin Walid, pahlawan apa Panglima Besar dalam Islam. Ini harus disebutkan, karena dikit-dikit mereka mengatasnamakan agama, dikit-dikit takbir. Banyak lah, bisa diceritakan, dan motif untuk berjuang membela masyarakat. Negara ini apa mau sampai acak-acakan, negara ini pecah gitu kan. Ini yang apa namanya, yang saya bikin apa ya, kecewa lah gitu, kecewa. Kadang ya Allah, saya ini nasibnya gimana, jadi rakyat Indonesia kok nasibnya begini amat gitu, kayak nggak punya negara gitu, kok negara ini kok seperti nggak lagi ngurus kita gitu. Dari berbagai macam presiden, ganti presiden lain tuh begini-begini aja gitu. Jangan-jangan kata saya ini sebagai masyarakat gitu kan, negara nggak ada negara juga saya mah begini-begini aja gitu. Yang namanya Indonesia itu adalah tanah dan air. Kalau tanahnya dirampok, airnya dirampok, maksudnya kedaulatan negaranya dirampok, berarti rakyat harus melawan. Lawan lah. Siap melawan? Ya. Siap melawan? Ya. Takbir. Saudara-saudara, kami berharap perjuangan ini, kami berharap kepada pemerintah semua bentuk transaksi tanah, baik di darat maupun di lautan, dan terkait transaksi tanah, baik yang sudah selesai pembayaran maupun yang tidak selesai pembayarannya, harus batal secara hukum. Dan tanah-tanah yang sudah dijual harus kembalikan lagi ke rakyat. Tanah harus kembali lagi ke rakyat. Jadi, kenapa harus batal secara hukum? Karena yang namanya jual beli itu harus ridho sama ridho. Kalau harus ikhlas sama ikhlas, tidak boleh ada pemaksaan gaya-gaya Belanda. Rame banget yang namanya pagar laut. Kalian tahu nggak ini Pak Kolik ini, kenapa ini orang pinter banget sih ya?
Dia pinter banget ngomong, public speakingnya bagus, intonasinya enak. Ini nih yang bikin down para afiliat pemula. Kalau lihat orang ini nih, ini cuma nelayan loh, nggak pernah banyak ngomong, nggak pernah belajar public speaking, tapi dia bisa secerdas ini. Ini benar-benar ini nggak masuk akal. Ini Pak Kolik ini siapa ini? Intelijen mana ini? Intelijen mana nggak tuh? Jadi saya aja nih yang belajar tiap hari, pengen ngomong enak didengar itu susah. Ini intelektual banget ini Pak Kolik ini. Pendapatnya tuh enak banget didengar, masuk akal, masuk logika. Buat temen-temen yang belum denger, coba cari aja di pencarian Pak Kolik nelayan. Cuma nelayan loh, bukan Mario Teguh. Hebat banget Pak Kolik. Pokoknya maju terus Pak Kolik, kami dukung dari belakang. Saya perlu menyampaikan juga, kalau bisa KKP memberikan apresiasi kepada seorang nelayan yang sangat berani, yaitu Pak Khalid, Pak. Dia sangat lantang dan menyampaikan bahwa berani sekali ya menyampaikan itu, dan kita harapkan nelayan-nelayan kita cerdas seperti itu, membantu KKP menjaga kedaulatan laut kita. Terima kasih. Forum Penyelamat Banten akan laporkan nelayan Khalid ke Barreskrim Mabes Polri. Forum Penyelamat matamu, pengkhianat lu. Mau dilaporin atas dasar apa? Pencemaran nama baik, fitnah, harus yang bersangkutan yang lapor. Kegaduhan, pagar laut yang bikin gaduh. Undang-undang ITE nggak bisa. Nelayan Khalid itu berbicara demi kepentingan umum, nggak bisa kena undang-undang ITE. Yang harus dilaporin tuh mahasiswa DO yang ngaku-ngaku nelayan terus melakukan pembohongan publik bahwa pagar laut dibangun oleh swadaya masyarakat itu. Lah kalau mereka kan bayaran, mereka cari makan. Cuman bedanya dengan kita, kalau mereka mah dibeli, kalau kita mah karena Allah. Oke, ya, terima kasih teman-teman. Kami ini masyarakat yang peduli ya terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi, koalisi besar. Ini ada teman dari LBH Muhammadiyah dan saya susah menyebutkan satu persatu, tapi yang penting kalian bisa lihat di sini. Tadi kita berdiskusi sama pimpinan KPK ya, dihadiri langsung oleh Pak Fitro dan Pak Ibnu, kemudian menyusul saat terakhir Pak Ketua Pak Setio Budi juga hadir. Kita mendiskusikan kasus yang sedang hangat nih, dan kebetulan kita membawa laporannya juga yang sudah dibuat oleh teman-teman koalisi, yaitu dugaan korupsi ya yang terjadi di proyeknya ya, saya katakan di proyek strategis nasional PIK 2. Jadi kita ingin KPK lebih konsentrasi ya, menelisik, melakukan investigasi terhadap proyek strategis nasional, karena kita melihat di dalamnya bahwa kuat dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi di dalam penetapannya sebagai proyek strategis nasional. Karena KPK punya kewenangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap penyelenggara negara, baik yang ada di tingkat daerah maupun yang ada di tingkat pusat. Karena kita bisa duga bahwa penetapan PIK menjadi PSN itu tidak terlepas dari praktek kong kali kong, praktek suap menyuap ya, dan lebih jauh kita bisa melihat bahwa di situ ada kerugian negara sebenarnya ya. Pasal 2 kerugian negara. Oleh karena itu ini menjadi kewenangan KPK, dan kita sudah sampaikan langsung kepada pimpinan KPK. Data-data yang kita punya cukup banyak, kita sudah kolek dalam satu sistem, sehingga begitu dibutuhkan kita bisa langsung mendistribusikan kepada KPK untuk membantu KPK melakukan penyelidikan lebih cepat. Tapi kami yakin juga bahwa KPK juga pasti punya data yang cukup untuk melakukan yang namanya full bucket. Karena di sini ada beberapa teman-teman, mungkin nanti yang lainnya bisa lebih menyempurnakan apa yang kita diskusikan di dalam. Yang jelas kita melaporkan proyeknya ya, proyek strategis nasionalnya. Kemudian juga kita melaporkan tentang ada dugaan kuat terjadi suap menyuap gratifikasi di dalam penerbitan ya. Penerbitan sertifikat di atas laut ya, yang diduga kuat dilakukan oleh Agung Sedayu Group
dan anak perusahaannya. Yang super cepat satu Yang lagi. super cepat. Oleh karena itu kita meminta supaya KPK tidak usah khawatir memanggil orang yang merasa dirinya kuat selama ini, yaitu Aguan. Ya, karena nama ini seolah-olah diciptakan mitos bahwa dia tidak tersentuh oleh hukum. Ya. Oleh karena itu kita ingin mendorong KPK supaya orang ini segera diperiksa. Nggak boleh ada seseorang secara individu mengatur negara ini. Tidak boleh ada seseorang secara individu mengatur presiden. Oleh karena itu tegas sikap kita semua bahwa kita meminta KPK untuk segera melakukan penyelidikan, investigasi lebih cepat terhadap kasus proyek strategis nasional dan yang berkaitan dengan proyek-proyek strategis nasional yang ada di PIK 2. Karena ini merupakan gunung es. Saya pikir untuk sementara itu. Ada Aguan yang diadukan, apakah pihak lain yang diadukan juga? Karena KPK mempunyai kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap penyelenggara negara sesuai dengan undang-undang, maka selain penyelenggara negara, pihak swasta juga Aguan bisa diperiksa. Penyelenggara negara itu siapa? Mulai dari kementerian sampai aparat tingkat bawah, kabupaten, provinsi, maupun sampai yang paling di atas. Jadi semua kita minta diperiksa. Siapa saja persisnya yang diadukan ini di mana titik letak korupsinya? Apakah juga terhubung dengan IKN, investasi IKN yang kemudian menjadi tukar guling untuk penetapan TSA? Ya, termasuk Penguasaan itu. aset itu merupakan suatu kerugian negara dengan tidak mengikuti aturan perundangan yang berlaku, yaitu aturan yang mengatur tentang pesisir laut, dan UUD 45 itu mengatur bahwa bumi, air, dan kekayaan yang ada di dalamnya itu adalah digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Tidak bisa dikuasai oleh oknum tertentu, dikuasai untuk proyek-proyek yang tadi disebutkan oleh Pak Abraham Samad itu PIK 2 berikut dengan penerbitan sertifikat yang super cepat itu sudah itu melanggar. Nah, itu bisa UUD 45 yang dilanggar, konstitusi, Undang-Undang 3199 itu pasal 2, tidak hanya pasal 1 ya. Pasal 2 itu di mana itu di ayat 2-nya itu bisa tuntutannya itu bisa dilakukan tuntutan hukuman mati terhadap orang-orang yang sudah melampaui batas seperti ini. Itu seperti itu. Jadi itu harus KPK. Kenapa harus ke KPK sementara di Kejaksaan Agung sudah menerbitkan sprint lead, ya sudah ada di sana. Tapi suatu kasus itu bisa saja ditangani oleh ketiga APH, kepolisian, kejaksaan. Kepolisian itu secara concurrent bersama-sama. Jadi jangan kalau di sana udah mulai sprint lead, bisa saja KPK menerbitkan sprint lead pada bidang kasus yang lain yang terkait dengan PIK 2 itu. Nah, sehingga kita yang mendorong, kita memantau terus agar ya kalau ada desakan dari masyarakat itu berbeda dengan dibiarkan. Kasus besar ini yang merugikan rakyat ini harus dipantau terus ini. Pak Syed Didu mungkin ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makin ramai dan makin genting saja. Hari Ahad kemarin Ahmad Khozinuddin itu dikebuki di dalam kerumunan warga yang ternyata ada orang-orang yang menghampiri Ahmad Khozinuddin, teman seperjuangan Khalid. Khalid sendiri pada hari kemarin ternyata memimpin demo dengan berorasi lantang. Ancaman pelaporan ke Bareskrim Mabes Polri sudah dilancarkan untuk Kang Khalid, dan artinya Kang Khalid juga tidak beda dengan Khozinuddin. Ia bisa saja akan menemui kejadian hal serupa. Semoga segera kelar permasalahan ini untuk kebaikan bersama masyarakat Banten. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan untuk hari ini. Semoga memberi manfaat. Salam dan doa kami untuk keluarga dalam perlindungan Allah, dalam dekap kasih sayang Rahman dan Rohim Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.